Pernah nggak sih lo mikir, kenapa ada keluarga yang dari dulu hidup pas-pasan, sampai sekarang anak cucunya masih susah juga? Apakah miskin itu warisan? Atau lebih ekstremnya? Lu miskin karena lu itu quotes gua tuh. Kalian bisa bawa itu ke kuburan nanti kalau gua udah mati. Apakah miskin itu karena bodoh? Kata-kata ini sering banget dilempar. Lo miskin karena lo bodoh. Kalau pinter mah udah kaya. Orang kaya itu karena mereka mikir. Tapi, apakah itu benar? Hari ini kita bakalan bahas hal ini. Bukan buat menyalahkan, tapi biar kita bisa ngerti akar masalahnya dan cari jalan keluarnya. Pertama kita bahas dulu, apakah miskin itu warisan? Bayangin gini, lo anak pertama. Ayah lo buruh bangunan, ibu lo ibu rumah tangga. Lo dari kecil udah diajar buat hemat. Bukan karena pengen nabung, tapi karena nggak ada pilihan. Lo sekolah sambil bantu jualan. Lulus dengan nilai bagus. Dapat kuliah, bahkan mungkin beasiswa. Tapi, hidup nggak tiba-tiba jadi lebih gampang. Lo harus bantu adik-adik sekolah. Lo kerja bukan buat bangun masa depan lo, tapi buat nutup utang keluarga. Lo nggak bisa ambil risiko, nggak bisa belajar skill baru, nggak bisa nabung. Dan nanti, pas lo punya anak, mereka lahir dalam kondisi pas-pasan juga. Ulang lagi dari nol. Inilah yang disebut lingkaran kemiskinan. Terus, kenapa kemiskinan bisa jadi warisan? 1. Tidak ada aset, nggak ada rumah buat diwariskan. Nggak ada tanah buat dijual. Nggak ada bisnis keluarga yang bisa diterusin. Malah seringnya, warisan yang diterima adalah utang. 2. Akses pendidikan terbatas. Pendidikan itu eskalator sosial. Tapi eskalator ini sering rusak. Buat orang miskin, sekolah bagus mahal, les mahal. Akses info soal beasiswa, program gratis, nggak semua orang tahu. Dan akhirnya, pendidikan seadanya, kerja seadanya, penghasilan seadanya, ulang lagi. 3. Mindset yang diturunkan orang tua ngajarin. Yang penting cukup. Yang penting nggak nyusahin orang. Jangan ngimpi ketinggian. Niatnya baik, tapi akhirnya kita tumbuh dengan mental takut gagal. Takut nyoba, takut bermimpi. 4. Kurangnya literasi finansial. Jarang diajarin soal cara ngatur duit. Bedain utang baik versus utang konsumtif. Kenapa gaji UMR harus punya dana darurat, bukan cicilan motor duluan? Akhirnya kerja keras tiap bulan, tapi selalu tekor. Hidup kayak roda, tapi bannya bocor. 5. Tanggung jawab sejak muda. Banyak anak muda belum nikah, tapi udah jadi tulang punggung wing. Gaji 5 juta, yang dipakai buat diri sendiri cuma 1 juta. Selebihnya buat orang tua, adik, bahkan keponakan. Bukan nggak bisa sukses, tapi energinya habis duluan. Tapi, itu baru faktor internal. Ada juga faktor eksternal yang nggak bisa kita abaikan. Contohnya, harga naik tiap tahun, tapi gaji lo naiknya 200.000 setahun. Biaya kesehatan bikin orang masuk rumah sakit, keluar tambah miskin. Struktur ekonomi bikin yang kaya makin mudah kaya. Yang miskin harus kompetisi rebut remah-remah. Di kota besar, lo mungkin bisa naik kelas lewat skill digital. Tapi gimana kalau lo tinggal di desa yang sinyal aja lemot? Mau buka peluang aja susah. Jadi, kalau ada yang bilang, miskin itu karena males. Menurut gue, belum tentu. Itu simplifikasi banget. Sekarang kita masuk ke bagian sensitif. Pertanyaannya, apakah orang miskin itu karena bodoh? Jawaban menurut gue, bisa jadi. Bodoh di sini dalam artian salah informasi, salah strategi, dan salah fokus. Bodoh yang dimaksud bukan soal IQ. Bodoh itu ketika kita terus ngulang kesalahan yang sama dan nggak pernah belajar dari situ. Contoh, selalu ambil utang buat konsumsi, bukan produktif. Selalu kerja keras, tapi nggak pernah evaluasi hasil. Selalu pengen kaya, tapi nggak pernah mau belajar. Jadi yang bikin miskin bukan bodoh, dalam arti otak bebal. Tapi karena, 1. Minimnya kesempatan belajar. Banyak orang nggak bodoh, mereka cuma nggak tahu harus belajar apa. Lo kasih mereka akses internet, mentor, buku, bisa jadi mereka berubah total. 2. Salah fokus. Banyak orang sibuk ngejar kerja keras, tapi lupa pentingnya kerja cerdas. Kerja 12 jam sehari, tapi nggak ngerti cara scale income. Lingkungan yang menghambat lingkungan lo bisa jadi faktor terbesar kenapa lo stagnan. Kalau semua orang di sekitar lo toksik, males, pasrah, lo bisa jadi pinter tapi tetap gak maju karena ditarik balik ke bawah. Terus, gimana caranya keluar dari kemiskinan untuk orang-orang seperti ini? Ada 3 hal utama. 1. Sadar and jujur sama diri sendiri. Berani akui, iya, kondisi gue sulit. Tapi jangan berhenti di situ. Tanyakan juga, apa yang bisa gue ubah meski sedikit? 2. Belajar. Bukan sekadar sekolah. Belajar bukan berarti sekolah tinggi, tapi bisa dengan ngelakuin hal-hal ini. Baca buku 10 menit sehari, nonton video soal finansial, dengerin podcast, nanya ke orang yang lebih paham.
3. Putus pola lama, bangun pola baru. Misalnya, dulu tiap dapat gaji langsung habis, sekarang paksa nabung 10%. Dulu semua info didengerin, sekarang pilih-pilih. Dulu takut investasi, sekarang mulai belajar investasi. Bayangin hidup lo kayak naik tangga. Anak orang kaya, tangga dia dari marmer, ada pegangan, ada lampunya. Anak orang miskin, tangga dia sempit, licin, beberapa anak tangganya copot. Tapi apakah bisa naik juga? Bisa. Tapi perlu usaha 2 kali lipat, bahkan lebih. Dan bukan karena dia bodoh, tapi karena dia nggak punya tangga yang sama. Jadi kesimpulannya, apakah miskin itu warisan? Iya, tapi bukan kutukan. Warisan bisa diputus. Apakah miskin itu karena bodoh? Bisa jadi. Kalau lo berhenti belajar, berhenti usaha, dan terus nyalahin keadaan, itu namanya kebodohan. Dan ingat, nggak semua orang bisa langsung kaya. Tapi semua orang bisa belajar hidup lebih bijak. Kalau lo ngerasa relate, coba tulis di komentar tentang pengalaman lo. Dan kalau lo suka konten kayak gini, like, subscribe, dan share ke temen lo yang mungkin lagi di posisi yang sama. Sampai ketemu di video selanjutnya.